Ibu. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Baik, sehat, Bu. Bu. Alhamdulillah sehat. Baik ya. Tugas-tugasnya sudah dikerjakan ya. Lumayan Bu, semalam nggak tidur Bu. Waduh, Pak Ferry sampai tidak tidur. Baik. Semoga Bapak Ibu nanti bisa merevisi atau menambahkan yang dicatatkan oleh para fasilitator ya, Bapak dan Ibu ya. Sesuai dengan arahan dan mungkin bisa dicek kembali di cross check. Baik, Bapak dan Ibu, saya mohon izin share materi sambil Bapak Ibu silahkan mengisi absensi terlebih dahulu untuk di sesi 4 ini. Semoga tugas-tugas di hari ini membuat Bapak Ibu tidur lelap ya untuk malam nanti karena pengumumannya ada di sore hari ini, Bapak dan Ibu. Untuk absensinya sudah diisi, Bapak Ibu? Sudah ya, baik. Nah, setelah tadi kita melakukan pengawasan dengan materi yang telah disampaikan kepada Pak Osep, baik terhadap pengawasan bahan, produk hingga eh, produk dan juga proses produksi halalnya. Saat ini kita akan melakukan, oh ya, Bapak Ibu juga setelah melakukan pengawasan membuat laporan dan mungkin ketika Bapak Ibu melakukan pengawasan pada saat di lapangan atau pada saat melakukan checklist checklist harian gitu ya, Bapak Ibu menemukan sesuatu hal yang bisa dinyatakan atau bisa dikatakan bahwa produk itu menjadi tidak sesuai kriteria halal. Bahwa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Osep bahwa produk yang tidak sesuai kriteria halal ini biasanya bersifat eksidentil atau eh, hal yang tidak diinginkan gitu ya Bapak dan Ibu ya. Namun hal itu bisa kita nilai ketika kita memiliki pengetahuan terhadap hal yang tidak sesuai kriteria halal tersebut. Nah, untuk materi kali ini kita nanti akan membahas mengenai pengertian definisi dari produk yang tidak sesuai kriteria halal itu dan juga bagaimana cara penanganannya serta bagaimana Bapak Ibu melakukan pelaporan serta pendokumentasian ketika Bapak Ibu menemukan hal-hal yang sifatnya aksidental tersebut ya. Nah, ini adalah SKKNI nomor 21 tahun 2022 penyelia halal yang kemarin sudah disampaikan juga ya Bapak dan Ibu. Untuk kompetensi di unit 4 ini, Bapak Ibu nantinya diharapkan untuk mampu mengidentifikasi produk yang tidak memenuhi kriteria halalnya, menanganinya, dan juga mampu melaporkannya. Nah, kita apa namanya membahas dulu nih terkait apa sih yang dimaksud produk yang tidak sesuai kriteria halal itu. Nah, produk yang tidak sesuai kriteria halal itu adalah produk yang sudah disertifikasi, tapi dia terlanjur diproduksi dari bahan ataupun dari fasilitas produksi yang tidak memenuhi kriteria kehalalan. Misalnya, ternyata bahannya itu Bapak Ibu biasanya mendapatkan bahan A dari supplier B. Tapi suatu ketika supplier B ini tidak bisa mengirim. Nah, Ibu Bapak jadi menunjuk supplier yang lain, supplier A atau supplier C. Padahal bahannya, produsennya sama, dilihat di kemasannya. Tapi ternyata ketika ditelusur nomor ID sertifikat halalnya itu berbeda. Nah, atau misalnya Bapak Ibu ingin menggunakan bahan baru, padahal di fasilitas produksi yang Bapak Ibu ini sudah tersertifikasi halal. Nah, bahan ini ketika ditelusur ternyata mengandung bahan dari babi dan turunannya. Kemudian atau dari darah, bangkai, bagian tubuh manusia, atau bagian dari hammer dan hasil samping hammer. Atau bahan-bahan yang tidak lazim digunakan di industri seperti hewan berkuku tajam atau hewan bertaring. Atau adanya pencampuran bahan yang berupa bahan haram ataupun najis. Nah, misal kemudian bahan-bahannya juga misalnya dari bahan hewani yang disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam atau bahan-bahan yang bercampur dengan alkohol lebih dari 0,5%. Udah gitu pas dicek ternyata alkoholnya ini bersumber dari alkohol Hammer atau dari
industri minuman keras, maka bahan tersebut tidak bisa digunakan untuk produksi. Seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Kemudian selanjutnya ada juga dari, oh bahan-bahannya udah sesuai nih. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Nah, misalnya ternyata dari bahan-bahannya Bapak Ibu cek sudah sesuai semua, baik penunjukan supplier dan juga kriteria bahan yang Bapak Ibu terima dari supplier tersebut ya. Dari list produk halalnya, daftar bahan halal, kemudian produsen dan nomor ID-nya sudah sesuai, dilihat komposisinya sudah sesuai, semuanya tidak ada kandungan bahan-bahan yang disebutkan ini. Tapi ternyata Bapak Ibu pada saat di sarana prasarana fasilitas produksinya lah yang terkontaminan najis dan bahan haram. Misalnya di bagian tadi ada dari Pak Raka ya yang dari rempah ya. Nah, kalau rempah kan sebetulnya sederhana ya Bapak dan Ibu ya. Dari apa namanya? Butiran rempah mungkin ya atau rempah utuh, baik itu rimpang ataupun butiran buahnya gitu. Nah, Bapak Ibu terima dalam kondisi yang bersih, utuh, kemudian tidak terkontaminan pada saat Bapak Ibu mendapatkan rempah tersebut. Tapi pada saat mendapatkan Bapak Ibu belum mengetahui nih status dari fasilitas produksi pada saat panen di apa namanya di petaninya ya. Apakah di petani itu sudah mengetahui tentang kriteria halal, bagaimana cara dia memanen? Kemudian sarana prasarana pada saat pemanenan itu apakah sudah terhindar dari najis ataupun haram lainnya? Atau bisa jadi ternyata dia bersinggungan dengan apa namanya tempat pemotongan hewan yang non halal, kemudian juga terkait limbahnya, apakah itu terkena atau tidak terhadap bahan rempah yang nantinya akan menjadi produknya Bapak dan Ibu, misalnya seperti itu. Atau ternyata dari jasa distribusi alat transportasi yang digunakannya, seperti tadi contohnya yang Pak Osep sampaikan, ada mobil dari SPPG gitu ya yang digunakan ternyata dia itu seharusnya memang dikhususkan untuk membawa produk, tapi dia digunakan untuk belanja ke pasar. Sedangkan di pasar itu adalah bahan mentah yang kita tidak tahu apakah itu kotor ataupun sudah bersih. Nah, kalaupun kotor, kotornya itu sudah terhindar dari najis atau belum, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, pastikan selain dari bahan juga dari fasilitas produksi yang mereka gunakan, seperti itu. Nah, kemudian ini adalah ketentuannya dalam SCPH bahwa produk yang tidak memenuhi kriteria halal itu dapat diidentifikasi biasanya dari audit internal ataupun ketika Bapak Ibu melakukan audit pemasok atau pemeriksaan mutu rutin atau dengan uji laboratorium. Misalnya Bapak Ibu sengaja atau kita ada melakukan kesengajaan untuk pengajian bahasa itu juga dalam maka dia melakukan uji laboratorium itu ya karena pernah nih case ataupun kejadian klien ataupun pesaing-pesaing bisnisnya itu melakukan analisis lab ada produk yang dihasilkan oleh swalasan. Nah, di situ kan kita ada DNA babinya dari produk pesaingnya tersebut. Nah, itu menjadi viral Bapak dan Ibu dan itu langsung dilakukan inspeksi, kemudian jadi di bagian BPJPH ya, BPJPH dan juga BPOM ikut turun tangan melihat case